disukai oleh iblis. Nah, pekerjaan yang disukai iblis nah apa? Mabukan, wani dua kuitan. Nah, itu pekerjaan yang akan disukai oleh iblis. Tapi ada pekerjaan yang Allah kada suka, iblis kada suka. Tahulah. Memperkosa anak iblis. Nah, itu iblis kada katuju, Allah kada katuju. Hingga rekam cari jawabannya. Nah, yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, ini untuk babinian, suci dari haid dan nifas. Pian kada haid kada nifas berarti wajib sembahyang. Yang keempat, ada pendengaran dan penglihatan, bisa melihat, bisa mendengar. Atau ada penglihatan, kada ada penglihatan, artinya buta, telinga masih mendengar, wajib sembahyang. Tapi ada beberapa yang kada wajib sembahyang. Mengapa itu? Orang tuli mulai lagi halus. Biasanya kalau orang tuli itu kebanyakannya bisu. Ternyata kada juga kebanyakannya bisu, mendengar aja, kada bisu kada. Inya jadi kada paham bahasa kita, kada pernah mendengar bahasa kita karena inya tuh tuli. Nah, jadi ada orang tuli itu yang tuli mulai lagi halus itu kada wajib sembahyang. Bahkan bahkan tahu Fatihah mendengar aja kada, mendengar kada. Ada juga orang yang tulinya itu bisa berpender, tapi lagi halus juga, tapi bisa berpender. Lantaran kada pernah mendengar bahasa manusia. Lalu inya kada paham cara berbahasa dua kita, lalu pakai bahasa isyarat, itu kada wajib sembahyang. Bila mata aja yang buta, telinga masih mendengar, nah itu wajib sembahyang. Nah diantaranya lagi yang kada wajib sembahyang, orang yang naudzubillah autis, apa autis? Yang orang umur sudah 15 tahun, 20 tahun tapi kayak orang kada berakal. Ada kalau namanya pernah mirip-mirip berarti. Nah itu kada wajib sembahyang karena akalnya kada sampai. Nah, jadi orang-orang yang autis, orang yang hidup di zaman fatrah, tahu fatrah lah. Fatrah itu masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad, masa sebelum diutusnya Rasul, itu ngarannya zaman fatrah. Rasul belum diutus, kada tahu disembahyang, kada tahu puasa, kada tahu syariat, meninggal masuk surga begeri hisab. Nah itu, jadi orang autis masuk surga bighairi hisab. Orang tuli bang, orang tuli masuk surga bighairi hisab. Asal tuli yang mulai lahir. Misalnya inya tulinya mulai umur 20 tahun. Ada mendengar lagi tapi sudah pernah belajar Fatihah, sudah pernah belajar sembahyang, tetapnya wajib sembahyang. Nah, yang kelima, sampai dakwah atau seruan kepadanya. Sampai dakwah kita kepadanya, artinya tuan guru banyak, nama ajar banyak, nang boy sembahyang banyak, tapi inya ini diam di tempat nang orang itu jauh dari dakwah orang. Ada suah dengar ceramah, kada suah ada orang dakwah. Di mana ini? Di Papua pedalaman. Papua nang pedalaman nang jauh dijangkau, berjangkau di hutan. Orang berdakwah kadada, orang nang madahi kadada, sehingga mereka hidup dalam kejahilan, bertelanjangan, ya kalah. Nah, kada tahu diaturan, kawin kadang-kadang sana, kada tahu. Nah, orang ini meninggal masuk surga bighairi hisab. Nah, karena dakwah kada sampai kepadanya. Nah, penjelasan satu. Orang kafir yang masuk Islam tidak wajib mengqadha sembahyangnya selama masa kafirnya. Nah, jadi sebelum membahas ini tahu arti qadha lah.
Arti kodok tahulah. Nah, arti kodok itu membalas sembahyang sudah terlipat waktu. Apabila ini orang kafirnya ini umur 60 tahun, lalu inya masuk Islam, mengkodolah 60 tahun itu kada, karena inya awal masuk Islam, hidupnya dimulai dari nol, dosanya dimulai dari nol, pahalanya dimulai dari nol. Kada pom bensinnya dimulai nol ada. Yang kedua, orang murtad yang kembali masuk Islam wajib mengqadha sembahyangnya selama masa murtadnya. Misalnya ada orang yang sudah masuk Islam, umur 30 tahun, kemudian murtadnya keluar dari Islam. Sampai umur 40 tahun hanya masuk Islam pulang, berarti berapa tahunkah inya murtad? Umur 30 tahun murtad, umur 40 tahun boleh pulang ke Islam, berarti berapa tahun murtadnya? 10 tahun. Nabi lainnya inya berbulik kepada Islam wajib mengqadha sembahyangnya selama 10 tahun. Nah, jadi na'udzubillah, jangan keluar, jangan murtad. Yang ketiga, orang yang haid atau nifas tidak wajib mengqadha sembahyangnya selama masa haid atau nifasnya. Nah, ini bebinian haid seminggu, bah itu tuntung haid mandi wajib semingguan tuh kada diqadanya. Nah, jadi hati-hati bebendir. Ada beberapa orang nantinya lepas daripada Islam gara-gara pemandirannya. Di antaranya yang menyebabkan iman kita itu tercabut, perkataan kita, ujar kita, mahawai sembahyang, apa sembahyang. Nah, apa nyawa sembahyang meluasi lubang kurit itu kada boleh. Itu orang itu murtad kada dirasa, kafir kada dirasa. Kalau ini yang mendustakan mahawai sembahyang berarti mahawai Al-Quran. Kalau ini mahawai Al-Quran kada mengakui kewajiban yang disuruh di Quran berarti keluar dari Al-Quran. Bila keluar dari Al-Quran berarti murtad. Nah, hati-hati Bapak ya. Jangan sampai kuliah sembahyang. Aku nih kawan, kenapa nyawa kada sembahyang? Aku ijo kuliah. Jangan sampai Bapak sembahyang. Nah, bahaya, bisa hadas bahasa. Atau dengan tingkah lakunya begayaan dua kawan, sekalinya menyontohakan adat-adat orang di luar dari Islam. Nah, bahnya misalnya dapat kabar apakah sekalinya ngajar model paham lah, karena itu bahasa. Nah, perlakuan kada boleh digaya-gayakan. Nah, itu kada boleh digaya-gayakan. Jangan digaya-gayakan. Besahadat bahasa itu. Nah, syarat-syarat sah sembahyang. Lihat di bukunya. Syarat-syarat sah sembahyang pertama mumayyiz. Artinya dapat membedakan antara baik dan buruk. Pian ini tahu sudah ini ular kada kawa dijapai dan dijapai mematok, berarti mumayyiz. Nah, berarti kalau nya sembahyang sah. Tahu. Nah, dia tahu baik dua buruk. Kalau kananakannya kada tahu di baik di buruk, umur nang masih 2 tahun, umur masih setahun, kadang ada ular di kacangnya, ini kada bakal mumayyiz belum. Nah, biar ini mumayyiz sudah tahu dia di ular tahu dia. Nah, yang kedua, mengetahui keadaan sembahyang fardu. Nah, tahu 2 sembahyang fardu, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh. Nah, berarti tahu dan yang dengan keadaan sembahyang. Yang ketiga, dapat membedakan antara fardu dan sunnah. Nah, ini penting. Dapat membedakan antara fardu dan sunnah. Di dalam kitab lain ulun menemukan apabila ada orang nanginya sembahyang fardu, contoh aja maghrib, lalu ia meyakini setiap yang digawi di dalam sembahyang fardu itu gawiannya sunnah berataan, misalnya niatnya sunnah, takbirnya sunnah, maka takbirnya sunnah, rukuknya sunnah,
Fatihahnya sunnah, pokoknya sunnah beratanan digawi, maka inya disambat kada sembahyang fardu, luput inya daripada fardu, kada sah sembahyang fardu. Jadi orang nang memadahkan ketika inya sembahyang fardu, semua anggawian yang ada di sembahyang fardu itu baik bacaannya, gerakannya, salamnya itu berataan sunnah, maka berarti inya kada sembahyang fardu. Satu. Yang kedua, apabila inya kada tahu di rukun apapun, lalu memadahkan yang wajib menjadi sunnah, yang wajib menjadi sunnah, maka batallah sembahyang fardunya. Contoh, Fatihah wajib ke sunnah? Wajib. Inya etikatkan sunnah di dalam sembahyang fardu, berarti kada sembahyang fardu, luput sembahyang fardunya. Yang selamat yang ketiga, kalau Tuhan pian kada tahu rukun merukun yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah, di dalam kitab itu dipadahkan itikatkan berataan gawian sembahyang fardu itu fardu wajib berataan Fatihahnya, qul ya ayyuhal kafirunnya, begitu pulang begitu naik ke atas rakaat kedua mengangkat tangannya, padahal itu sunnah tapi pian pada fardu, maka inya disambat sembahyang fardu, sah sembahyang fardu. Nah, oleh karena itu, bagi orang yang kada tahu di sembahyang, kada tahu rukun sembahyang yang benar, maka paling selamat kepadanya adalah mengiktikadkan semua anggawian sembahyangnya itu, baik bacaannya ataupun gerakannya, hukumnya wajib. Paham? Nah, kalau ada paham, beda kalau nyampian paham, oh ini sunnah, oh ini fardu, pas rahatan sunnah ada yang ketinggal, sujud sahwi aja, kau aja ingat ini kada sujud sahwi kada paham, nah mana yang fardu yang mana sunnah kada paham. Nah, belum beri pertanyaan, niat wajibkah sunnah sembahyang fardu? Wajib. Fatihah wajibkah sunnah? Surahnya wajibkah sunnah? Sunnah. Nah, sunnah. Rukunya sunnah kah wajib? Wajib. I'tidalnya sunnah kah wajib? Bacaan ruku i'tidalnya sunnah kah wajib? Sunnah. Nah, sunnah itu. Jadi kalau pian kada tahu yang mana yang sunnah yang wajib, tingkatkanlah semua gerakannya wajib. Yang keempat, mengetahui masuk waktu dengan yakin atau sangka kuat. Tahunya masuk waktu, ini waktu zuhur, ini waktu asar, tahu. Yang kelima, menutup aurat dengan sesuatu yang menegah warna kulit meskipun sembahyangnya di tempat gelap. Permasalahan, misal pian kada bisi baju hari malam, baju betapa seberataan, koler memakai, karena gatal awak. Nah, lalu harinya malam, tengah malam sembahyang, samun masih ada baju walaupun basah lah. Walaupun basah, pun masih ada baju walaupun basah. Nangaran menutup kulit ini hukumnya wajib. Menutup aurat ketika sembahyang hukumnya wajib. Apakah aurat sembahyang itu? Mulai mana batasnya? Mulai pusat, mulai atas pusat, dan mulai atas pusat sampai lutut. Pokoknya menutupi di antara pusat dan lutut. Lalu permasalahan, kalau orang kada bisi baju kayak apa? Kalau bisi baju, maka boleh inya bertelanjang sembahyang dengan syarat di tempat kadar dan warna kulitnya inya kada melihat. Permasalahan lagi, ada orang di Pumaan, bajunya sudah carik, selawarnya carik, kada bawa baju. Waktu sembahyang sampai ada sembahyang indah mengkodok. Kayak apa caranya? Boleh inya tapali yang carik tadi memakai lumpur supaya warna kulitnya kada tali. Pokoknya kayak apa warna aurat, warna kulit itu kada terlihat, boleh punya sembahyang. Nah, cuma dia dah kita nih kada ada orang kada baju. Zaman Nabi itu ada dulu ngarannya Sa'labah, pernah dengar lah. Jadi Sa'labah ini hidupnya miskin.
saking miskinnya sembahyang, hendak sembahyang aja bergantian baju 2 bini, bisi baju salambarannya bergantian 2 bini. Wah ini ada orang itulah. Beda lagi. Bahari miskin-miskin orang baju bergantian 2 bini. Jadi salabah ini setiap kali sembahyang berjamaah lawan Nabi Muhammad, tutung salam bulik. Lalu Rasulullah ini bingung, kenapa salabah ini setiap tutung salam bulik? Ditakuni oleh Rasulullah. Ditakuni, wahai salabah, apa yang menyebabkan engkau sembahyang kayak orang munafik? Basalam bulik. Kena jadi orang basalam bulik itu orang munafik ya Nabi. Ya salabah, wahai Rasulullah, ulun minta ampun, minta rela jangan baca kita kayak itu. Ulun ini bisi baju salambarannya, dan apabila ulun hendak sembahyang, bini ulun bertelanjang di rumah. Ulun pakai baju ini. Jadi ulun hancapi bulik supaya kau bulik, ulun pakaikan baju ini 2 bini ulun supaya bini ulun pulang kau sembahyang bergantian. Wahai Rasulullah, doakan ulun sugih. Disambat oleh Rasulullah, wahai salabah, engkau lebih baik miskin tetapi bersyukur daripada sugih tak bersyukur. Rasulullah kan doa sugih. Nah, bulik salabah. Hari hati menyandang miskin nih, orang termiskin di dunia. Orang miskin sih ya. Sabun mungkin bahan ada bisi. Kadang sabun-sabun halus gini, sabunnya digosok ke awak, menurut sugih awak digosok ke sabun. Sabun kayak tabela kan. Baju sekali pakai buang ya lah, tapi sekali pakai buang. Ini kisah sakit benar. Lalu pas kedua kali, kedua kali bertamu Rasulullah, wahai Rasulullah doakan ulun sugih. Puji Rasulullah, wahai salabah, ikap miskin bersyukur lebih baik daripada sugih kan bersyukur. Ketiga kali bertamu dua Rasulullah, wahai Rasulullah, demi Allah, berbuat karena Allah, demi Allah doakan ulun sugih. Karena Rasulullah pantang menolak orang yang membawa ngaran Allah, Rasulullah doakan sugih, dan Rasulullah beri hadiahi kambing 2 ikung 2 laki bini. Didoakan Nabi kambingnya berberkah. Itu dihimunya kambing tadi. Bah dihimunya kambing yang 2 ikung tadi beranak pinak sampai banyak seberatan kambing itu memenuhi gunung-gunung 2 kota-kota. Pokoknya di kota itu, di gunung itu, bilanya ada kambing, kambingnya salah. Pokoknya kada ada orang yang sugih kambing di kampung itu kecuali salabah. Sampai-sampai salabah ini mbah sudah sugih-sugihnya kada lagi umpat sembahyang berjamaah lawan Nabi Muhammad. Hari Jumat tertinggal ditakuni Rasulullah, mana salabah? Uji orang salabah menggaduh kambing. Nah ini orang mbahnya sudah sugih, talapas ibadah. Nah jangan sampai jadi gitu. Kalau kita jadi orang sugih berataan. Alinya mbak sudah sugih, ingat lagi sembahyang, ingat lagi puasa, ingatnya bini aja. Sampai pada masanya si salabah dibintai zakat, kada mau mengeluarkan zakat. Lalu salabah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, dina'udzubillah min dzalik. Nah, jangan jadi orang sugih tapi su'ul khatimah. Nah ini mengisahkan kisah baju dari orang ada bisi baju. Kalau kita ada bisi baju, sekalipun di tempat gelap sembahyang, yang penting kita ada melihat aurat kita, ada kelihatan adab. Adab. Nah yang keenam, menghadap kiblat. Sembahyang itu menghadap kiblat. Kalau inya sekiranya di hutan kada tahu kiblat, kalau tahu arah kiblat, maka inya sembahyang di arah mana aja boleh. Nah, di arah mana aja boleh sembahyang. Mengira-ngira di mana arah kiblat. Nah, lalu ada pertanyaan guru aja, kenapa bilanya orang buwirit itu, lalu orang buwirit itu bermiring ke belakang, menghadap ke belakang atau bermiring ke samping? Karena itu gawian sunnah. Rasulullah itu ketika berwirit, Rasulullah itu tutup salam, sidin memalingkan awak sidin ke hadapan para sahabat. Pertama buwirit, yang kedua mengontrol siapa aja sahabat nak ada turun, iya nanti dicariin. Nah, atau behiring itu gawian sunnah. Lalu dia baca doa guru kada bapak lah hadap.
Hadapnya kada hadap kiblat kada apa. Kenapa? Karena kiblatus shalah Ka'bah. Kiblat sembahyang kita adalah Ka'bah. Kiblatul doa as-sama. Kiblat doa itu adalah langit. Nah, jadi langit ini kiblat doa. Makanya biar jangan aneh munnya melihat Tuhan Habib-Habib itu berdoa tangan mengunjuk gitu kan. Nah, karena kiblat doa itu adalah langit. Jadi bukan Ka'bah. Makanya bila berdoa tangan jangan ini. Tangan tuh diangkat, bujur-bujur kina putih hatinya ini arah ke langit. Cucuk aja doa kada kabul-kabul. Berdoa kayak gini atau berdoa modal aja modal gitu atau doa. Nah, jadi kiblat tangan kita arahkan ke langit itu lakas kabul doa. Wa kiblatul qalbi, dan kiblat hati itu adalah Allah. Nah, kiblat hati adalah Allah. Nah, jadi itu jawabannya. Kenapa jadi imam itu berpaling? Karena kiblat doa itu bukan Ka'bah tetapi langit, dan berpaling itu gawian surga. Yang ketujuh, suci badan daripada hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar semalam sudah ya, kalau tahu hadas kecil sudah juga semalam tahu. Nah, jadi apa gerak arti hadas itu? Arti hadas itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang menyebabkan ibadahnya itu kada diterima, kada dianggap. Nah, kada dianggap ibadahnya. Keadaan orang itu kada suci. Yang kedelapan, suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang tiada dimaafkan. Kada ada najisnya, kada ada tahi ayamnya. Menjadi dimaafkan najisnya kada apa-apa. Mengapa najis yang dimaafkan? Darah nyamuk. Darah nyamuk itu dimaafkan kada apa-apa. Tapi kalau pian anak membasuh silahkan, apik ngarannya. Nyamuk berikit di baju putih gini nah. Pian tapak nyamuk itu ada darahnya. Anak pian bersihi bagus, kada pian bersihi najisnya dimaafkan. Apa yang mulanya najis adalah darah. Nah, darah itu hukumnya najis. Kadar najis darah itu seapa? Sebesar benggol, sebesar ini darahnya. Bila pian menapak nyamuk plak, darahnya segini. Nah, berarti nyamuk apa jurang menyambat nih? Nyamuk Bangkok. Beberapa ditapak segini darahnya, darahnya, maka itu najisnya kada dimaafkan. Bila nyamuknya setetesnya mesti dimaafkan. Nah, kemudian aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Ini adalah aurat sembahyang. Nah, aurat sembahyang itu di antara pusat dan lutut. Tapi aurat kita bilanya bergaul, tetap aurat kita ini seluruh badan kita. Oleh karena itu, lelakian sekalipun auratnya di antara pusat dua lutut, jangan sampai kada bebaju. Itu aurat di dalam bergaul. Jujur aja aurat sembahyang batasannya seitu, tapi ini jangan diamalkan. Kalau diamalkan kena. Nah, jangan. Kenapa aja orang nang rancak kada bebaju itu mewarisi fakir. Dilihatnya nih orang fakir kan sing bajuan. Oh, itu kemarin. Di antara mewarisi fakir adalah memakai suroi yang sudah patah-patah. Mewarisi fakir. Nah, jadi jangan dipakai. Beli suroi itu patah-patah, buang aja. Nah, nukar pulang bahasa. Itu mewarisi fakir. Di antaranya pulang kurang nang di dalam rumahnya itu kada mandi junub seharian. Malaikat rahmat kada masuk ke rumah itu. Mewarisi fakir. Tahu fakir lah, miskin, di bawah pada miskin. Begitu pulang membiarkan sarang gadang lawa laba-laba ada di rumah, itu mewarisi fakir. Kata mau duit, di mana kitabnya guru An-Nawadir. Nah, di dalam kitab An-Nawadir itu ada penjelasan. Begitu di antaranya pulang mewarisi fakir, duduk di muka waton ya. Waton itu tuh lawang, duduk di lawang itu nah. Nyatanya dulu halangi jalan.
itu mewarisi fakir. Nah, jangan duduk di atas bantal. Baik orang bahari itu apik, jangan duduk di atas bantal, jangan apa aja. Kalau bebisul, padahal kalau mewarisi fakir, jangan duduk di muka lawang ya. Kalau pengen apakah orang bahari, padahal kalau pengen disipak kurang. Padahal dasar bujur kepada orang bahari itu substansinya bujur. Nah, cuma agak-agak membunguli dua kananakan supaya kananakan takutan. Itu mewarisi fakir. Di antaranya pula guring dalam keadaan bertelanjang. Nah, mewarisi fakir. Nah, berselimut pang guru ada apa? Ada penutup berkelambu pang guru ada apa? Ditutupi kelambu. Malaikat rahmat masuk melihat, oh ada kelambu. Nah, berkelambu ada apa? Nah, jadi bertelanjang kita. Di antaranya mewarisi fakir, masuk ke WC berarti sebelah kiri. Mewarisi fakir, yang toh kuitan pindah ngirim itu kada ada duitnya. Kalau pihak dua ke WC masuk sebelah kiri. Nah, itu mewarisi fakir. Nah, jangan itu biasakan. Oh, masuk. Ya masuknya sebelah kanan. Keluarnya sebelah kiri. Nah, berpaling. Itu mewarisi fakir. Nah, mewarisi fakir. Nah, hati-hati. Mewarisi suki juga banyak mewarisi suki. Di antaranya becincin. Nah, becincin itu mewarisi suki. Nyatanya dulu dilihat kayak orang suki. Ini ada hadis Nabi, Nabi takhattamu bi aqiqin. Bercincinlah kalian dengan cincin batu. Kenapa? Karena orang yang bercincin itu yudfa'ul faqra. Itu kawa menghindari kefakiran. Berarti mewarisi sugih yurisul jina, mewarisi sugih. Nah, jadi orang bercincin sugih. Dan orang nang sambahyang memakai cincin, dua nang kada bercincin beda derajatnya. Nah, tertinggi orang nang pahalanya memakai cincin. Nah, jadi bercincin ini mewarisi sugih. Nah, karena bilanya habis duit jual cincin. Mewarisi sugih dan sebujur mewarisi sugih. Aurat perempuan dalam sembahyang seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan zahir dan batin. Nah, jadi binian itu boleh terbuka gininya. Nah, boleh kelihatan gininya. Makanya yang paling aman itu mau kena tuh yang betali di mananya. Tuh apik benar tuh. Betali di tengahnya ini nah dimasukkan tuh apik benar. Nah, telapak tangan nah zahir dan batin ini zahir nih batin. Muka boleh. Nah, kelihatan sembahyang. Dan bila sembahyang itu jangan terbawa mahmul. Tahu mahmul lah. Ini mahmul. Mahmul itu sesuatu yang kita bawa dalam keadaan sembahyang. Sejadah mahmul ke lain kah? Lain. Kenapa? Karena sejadah terpisah pada awak. Lalu ini lain mahmul. Mahmul itu terbawa pada awak. Kenapa? Kopiah. Ini mahmul katanya. Binian, karudung, mahmul katanya. Nah, lalu kita pakai kopiah ini. Nah, pakai kopiah. Lalu sembahyang. Syarat sembahyang sujud itu ketika sujud itu santuk 7 anggota. Mengapa itu? Pertama dahi. Nah, yang kedua 2 telapak tangan. Berarti berapa dah? 3. Yang ketiga keempatnya 2 lutut. Nah, ini keempat ya. 1, 2, 3. Keempat kelimanya lutut kanan dan lutut kiri. Keenam ketujuhnya adalah batin ujung batis. Nah, jadi mensujud itu batisnya harus kayak ini. Nah, jangan kayak ini. Nah, siapa langsung bayang kayak itu? Nah, bayang Allahu Akbar aja. Nah, untung ada Imam Rafi'i yang memadahkan bahwa gawian yang nangke ini tidak membatalkan sembahyang tetapi makro. Namun imam nang lain batal. Bila jalan ke ini sembahyang orang dilipat nang kayak ini.
Nah ini 7 anggota. Lalu ini mahmul. Nah mahmul ini yang kita bawa merahnya mahmul. Nah sujud berarti ada satu anggota yang ada takupat Nah apa itu? Karena tak halang mahmul. Mahmul ini yang dibawa sah kan sembahyangnya? Ada sah. Nah itu mahmul. Binian. Binian kordo udah bagus. Sekalinya pakai yang pakai apa ngarannya nih? Pakai apa ngarannya? Mukena. Nah, mukena nang ada atasannya. Nah, mukena nang ada atasannya. Ini ngarannya mahmul kalian enggak? Mahmul itu ada sesuatu yang pas sujud Allah Akbar aja. Mahmulnya ini dikemukakannya, disujutinya mahmulnya sah harus mainnya. Ada sah karena tersujudi mahmul. Nah, jadi binian yang pakai atasan ini, bila yang Anda sujud usahakan dan ini jangan tersujudi. Nah ini ngarannya terbawa mahmul. Nah itu. Jadi hati-hati mana sudah yang ini ada ilmunya. Nah dan sunnah aja ketika sujud itu menyantukakan hidung. Artinya dari satu hidung dengan syarat hidungnya mancung, memitak jadi paksa-paksa. Pesek misalnya menyantukakan hidung, hujung tak itu sujud ya. Kadang-kadang salah mengajar yang sunnah meninggalkan yang wajib. Nah itu sunnah aja, jadi sunnah pas sujud satukakan hidung. Nah bilanya minta jangan dipaksa-paksa, biar aja. Nah kayak itu jangan dipaksa-paksa. Nah itu gawian sunnah. Nah paham lah kira-kira lah mahmul yang kita bawa. Iyadah itu lain mahmul. Nah pekerjaan dalam sembahyang terbagi 3. Nah bapaknya pertama rukun. Kalau ketinggalan sembahyangnya tidak sah, nah ini harus belajar kita rukun kita. Yang kedua sunat abad. Kalau ketinggalan ditutupi dengan sujud sahwi. Nah kita belajar juga. Yang ketiga sunat hayat. Kalau ketinggalan tidak apa-apa. Nah kena bulan sambungannya rukun-rukun sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Lalu banyak-banyak minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Nah walhasil kita ini mengaji ilmu, ngarannya ilmu yang wajib untuk kita beramal. Sembahyang apa hukumnya? Berarti belajar ilmu sembahyang hukumnya wajib. Nah, oleh karena itu belajar rukun-rukun sembahyang ini hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alin nabi bi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.